Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lanjutkan kembali pembahasannya, masih berkaitan dengan metode Grady. Metode Grady kemarin sudah Ibu sampaikan bahwa untuk metode Grady ini bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti yang pertama adalah optimal on-tape storage problem, kemudian yang kedua adalah knapsack problem, yang ketiga adalah MST atau minimum spanning tree, kemudian yang keempat yaitu SPP atau short path problem. Nah, yang sudah kita bahas kemarin yaitu ada materi mengenai optimal on-tape storage problem dan knapsack problem. Nah, untuk knapsack problem itu sendiri, cara penyelesaiannya di sini ada 3 cara, ya. Yang pertama yaitu dengan menggunakan cara matematik, dan yang kedua adalah kriteria Grady, dan yang ketiga adalah algoritma Grady. Jadi nanti dari ketiga cara ini silahkan kalian yang lebih pahamnya ini di mana. Nah, nanti kalau misalkan ada studi kasus, jadi kalian bisa lebih cepat menyelesaikan studi kasus tersebut. Nah, kalau untuk yang secara matematik dan kriteria Grady sudah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, Ibu akan kembali melanjutkan di pembahasan knapsack problem, yaitu dengan cara yang ketiga, yaitu dengan menggunakan algoritma pemrograman Grady. Jadi, untuk algoritma pemrograman Grady ini, ya, ini sudah ada algoritmanya, jadi nanti kita tinggal mengikuti algoritma yang sudah ditentukan seperti ini. Yaitu yang pertama di sini ada W itu berat, kemudian ada X itu untuk menentukan objek, M itu adalah kapasitas, kemudian ada isi. Nah, ini deklarasikan dengan tipe datanya yaitu float. Kemudian ada I, kemudian ada N. Ini tipe datanya adalah integer. Nah, kemudian di situ ada X11 ya. Ini untuk yang sebenarnya XI.2N ya. Itu sebenarnya awalnya. Kemudian sama dengan 0. Kemudian isi ya, atau ini sebenarnya X benar 1. Titik 2 ini bukan 1 sebenarnya tapi N ya, nanti akan diisi dengan nilai 0. Kemudian nanti di sini ada isi nanti ini diisi sama dengan diisi dengan nilai M, berarti isi sama dengan M. Kemudian di sini nanti ada perulangan, di sini ada perulangan for ya. For I sama dengan 1 to N. Jadi nanti perulangannya ini mulai dari nilai I-nya yang ke 1 sampai to N. N ini adalah kemarin merupakan jumlah objek atau jumlah barang ya, N. Jadi selama nilai I sama dengan 1 sampai N to N, maka di sini akan lakukan perintah-perintah yang di bawahnya ini ya. Di sini if WI lebih besar dari isi ya. Jadi jika nilai dari WI-nya ini lebih besar dari isi, maka berarti keluar dari perulangan. Berarti kalau keluar dari perulangan berarti dia akan menjalankan perintah if ini gitu. Tapi kalau tidak ya, jika tidak maka XI nanti akan diisi dengan nilai 1. Kemudian nilai isi sama dengan isi dikurangi WI gitu. Ini berat yang ke I. Mungkin nanti lebih ke ini ya, lebih ke contoh jadi lebih paham. Kemudian jadi selama perulangannya ini memenuhi, maka ini akan dikerjakan gitu. Tapi kalau misalkan sudah tidak memenuhi, maka dia akan keluar dari perulangan ini, maka akan menjalankan perintah di bawahnya ini. Yaitu di sini if I lebih kecil atau sama dengan N, jika nilai I itu lebih kecil atau sama dengan N, maka XI
XI itu sama dengan isi dibagi dengan WI. Seperti itu. Ya. Oke, jadi Ibu akan langsung praktekkan saja bagaimana penggunaan dari algoritma Grady ini, ya. Nah, nanti Ibu gunakan studi kasus yang kemarin, ya, ada 3 objek atau 3 barang dengan kapasitasnya nilai M-nya itu adalah 20, ya. Kemudian nanti nilai W dan nilai P itu sudah diketahui masing-masing. Baik, akan Ibu jelaskan dahulu ya untuk contoh yang kemarin, baru nanti kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Jadi Ibu gunakan contoh kasus yang kemarin, di mana diketahui kemarin nilai M itu sama dengan 20 kilo dan N itu sama dengan 3. Kemudian masing-masing dari ketiga barang tersebut diketahui nilai profit dan beratnya, yaitu dengan masing-masing W1 sama dengan 18, W2 15, W3 10, kemudian P1 sama dengan 25, P2 24, dan P3 sama dengan 15. Nah, ini untuk menyelesaikan dengan cara di sini tadi algoritma pemrograman Grady, ya. Algoritma pemrograman Grady. Ini caranya adalah yang pertama adalah kalian buatkan pengurutannya secara tidak menaik dulu atau secara descending, ya. Gini, buat urutan secara tidak menaik, ya, tidak menaik. Kalau tidak menaik itu berarti secara descending atau dari besar ke kecil gitu. Caranya adalah kalian bandingkan antara nilai profit dengan nilai beratnya, ya. Caranya ya, ini dengan membandingkan PI dibanding dengan WI. Ya, yang pertama misalkan P1 dibanding dengan W1, berarti P1-nya 25 dibanding dengan 18, berarti hasilnya adalah 1,39. Kemudian P2 dibandingkan dengan W2, berarti 24 dibanding dengan 15. Hasilnya adalah 1,60. Dan P3 dibanding dengan W3, maka ini hasilnya 15 dibagi dengan 10, berarti 1,5. Nah, setelah kalian membuat perbandingannya, nah kita akan urutkan secara descending, berarti dari besar ke kecil. Berarti 1,6 ini merupakan urutan yang pertama, kemudian 1,5 ini urutan yang kedua, dan 1,39 ini urutan yang ketiga. Sehingga langkah berikutnya adalah kita akan menghasilkan urutan yang baru, ya, urutan baru. Urutan barunya berdasarkan ini tadi, ya. Ini akan menghasilkan urutan baru. Jadi nilai P1-nya sekarang, P1-nya ini akan diisi dengan urutan yang pertama ini. Berarti P1-nya nilainya sekarang adalah 24. Otomatis nilai W1-nya ini juga akan diisi dengan yang pertama ini. W1-nya adalah 15. Kemudian P2 akan diisi dengan urutan yang kedua ini. P2-nya nilainya adalah 15 dan W2-nya nilainya adalah 10. Kemudian urutan yang ketiga berarti P3 ini diisi dengan nilainya adalah 25 dan W3 ini nilainya adalah 18. Nah, ini yang urutan baru inilah nantinya yang akan kita gunakan untuk
di dalam algoritma greedy. Nah, sekarang berikutnya adalah kita gunakan algoritma greedy. Algoritma greedy dengan urutan yang baru tersebut. Ya, urutan yang baru tersebut. Kita masuk tadi ya, diketahui tadi nilai isi itu diisi dengan 20 ya. Di sini kan tadi pertama kita ketahui nilai I-nya I yang pertama itu berarti nanti ada di sini ada I1 dulu. Kemudian isi tadi sama dengan M. Kalian lihat algoritmanya ya, yang di slide tadi, di slide kedua tadi, isi sama dengan M berarti isi itu nilainya adalah 20. Nah, sekarang kita masuk ke perulangannya. Berarti masuk ke nilai I sama dengan 1. Kita masuk ke nilai I sama dengan 1. Untuk nilai I sama dengan 1, nah sekarang di situ ada if-nya. If WI ya tadi ya. If di sini ada if WI apakah lebih besar dari isi? Nah, sekarang kita lihat W1, I-nya I yang pertama ini W1 apakah lebih besar dari isi? Nah, W1 nilainya berapa? 15. W1 nilai 15, isinya nilainya adalah 20. Ya kan? Nah, ini benar atau tidak? Kalau misalkan benar, nanti akan keluar dari perulangan. Tapi kalau tidak, oh ternyata tidak. Ini tidak lebih besar, ya, tidak lebih besar. Berarti nanti yang akan dikerjakan adalah XI itu akan diisi dengan 1. Berarti artinya X1 itu nilainya adalah 1 karena nilai I-nya adalah 1. Kemudian langkah selanjutnya adalah di situ adalah isi sama dengan isi dikurangi dengan WI. Itu artinya isi sama dengan isi dikurangi dengan WI-nya adalah I yang pertama W1 gitu. Berarti sama dengan isinya tadi berapa? Oh, isinya tadi 20. Isinya adalah 20 dikurangi dengan WI. Yang W1-nya tadi nilainya adalah 15. Berarti isi sekarang itu sama dengan 5 gitu. Nah, kemudian kita kembali lagi ke perulangan selanjutnya untuk nilai I yang kedua sekarang karena nilai I-nya kan bertambah. I yang kedua. Nah, sekarang kembali lagi. Apakah WI itu lebih besar dari isi? Nah, berarti sekarang apakah W2 itu lebih besar dari isi? Nah, W2-nya berapa tadi? W2-nya tadi nilainya adalah 10. W2-nya 10 apakah lebih besar dari isi? Isi ini nanti diisi dengan isi yang sekarang ini. Berarti 5 yang diisi. Nah, ini benar atau salah? Oh, ternyata 10 lebih besar dari 5. Benar. Ini adalah benar. Karena benar, maka dia akan keluar dari perulangan gitu. Akan keluar dari perulangan. Karena keluar dari perulangan, nanti yang akan dikerjakan di sini adalah if I, apakah I ini lebih kecil atau sama dengan N? Ya, berarti di sini nilai I-nya yang terakhir tadi adalah 2. Apakah lebih kecil atau sama dengan N? Iya. Kalau iya, berarti nanti yang dikerjakan ini XI itu akan diisi nilainya dengan isi dibagi dengan WI.
I. Berarti artinya adalah yang ditentukan di sini XI-nya, I-nya adalah nilainya yang kedua sekarang. XI 2. Ya, X2. Berarti sama dengan isi dibagi dengan WI. WI-nya adalah W2. Berarti sama dengan isi yang terakhir tadi berapa? Nilainya adalah 5. W2 nilainya berapa? Tadi W2 nilainya adalah 10. Berarti W2 itu nilainya sama dengan setengah. Gitu. Berarti kalau seperti ini nanti otomatis berarti nanti nilai X3-nya itu sama dengan 0 gitu. Sehingga dari algoritma ini kita bisa menentukan ini tadi nilai X1-nya adalah 1, nilai X2-nya ini tadi adalah setengah, dan nilai X3-nya adalah 0 gitu. Sehingga nanti akan diperoleh ya kesimpulan nilai X1-nya itu sama dengan 1, kemudian nilai X2-nya itu tadi sama dengan setengah, dan nilai X3-nya itu sama dengan 0. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal mencari nilai PI-nya, mencari nilai profitnya gitu. Mencari profitnya berarti otomatis ya PI XI berarti sama dengan P1X1 ditambah P2X2 ditambah P3X3. Berarti P1 tadi nilainya berapa? Urutan yang baru ya. P124 ya. P1-nya adalah 24 dikali 1 X1-nya. P2-nya adalah 15 dikali dengan setengah. Kemudian P3-nya adalah tadi 18 dikali dengan X3-nya adalah 0. Berarti sama dengan 24 ditambah 7,5. Hasilnya adalah 31,5. Nih, udah selesai ya. Jadi untuk algoritma pemrograman Grady ini langkah-langkahnya seperti yang sudah Ibu jelaskan ini. Lebih simpel kalau menurut Ibu ya dibanding dengan matematik dan kriteria Grady. Hasilnya pun sama, yaitu 31,5. Ya, kalian bandingkan tadi dengan cara sebelumnya. Ya, jadi dengan menggunakan diketahui X1, nilai X1, X2, X3, maka kita bisa menyimpulkan berarti berarti barang yang pertama ya, barang pertama dimuat semuanya, yaitu sebesar, karena nilai X1-nya adalah 1, berarti sebesar tadi X1-nya tadi W1-nya adalah 15 kilo ya, 15 kilo. Barang kedua dimuat setengahnya, berarti setengah dari 10 kilo tadi, berarti hasilnya adalah 5 kilo. Dan barang yang ketiga itu tidak dimuat. Kenapa? Karena nilai X3-nya adalah 0. Ini barang ketiganya adalah 0 kilo. Nah, ini kalau kita jumlahkan ini hasilnya adalah 20 kilo. Begitu ya. Oke, jadi nanti kalian lebih pahamnya di mana nanti bisa kalian ini ya, cermati lagi. Oh, kalau menggunakan matematik seperti ini, kriteria Grady seperti ini, algoritma Grady seperti ini. Begitu. Oke? Ini ya penjelasan Ibu mengenai contoh studi kasus yang kemarin dengan menggunakan algoritma pemrograman Grady. Ya.
tadi sudah Ibu jelaskan ya mengenai contoh dari penggunaan algoritma pemrograman Grady. Nah, kalau tadi tinggal mengikuti ini aja ya, tinggal mengikuti apa yang ada di sini, yaitu mengenai algoritmanya tadi ya. Jadi kalau misalkan tadi di perulangan tadi for i sama dengan 1 to n, jadi selama perulangannya ini benar maka jalankan ini. Nah, ini tadi kemudian kita kerjakan satu persatu. Jika WI lebih besar dari isi, jika benar maka dia akan keluar dan akan mengerjakan ini. Tapi kalau tidak, berarti nanti ini yang dikerjakan. XI sama dengan 1, isi sama dengan isi dikurangi WI. Seperti itu ya. Nah, Ibu ulangi lagi di sini. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa untuk menyelesaikan studi kasus yang ada di sini, yang diketahui kapasitasnya adalah 20 kilo dengan jumlah barangnya adalah 3, di mana masing-masing berat dan profitnya juga sudah diketahui. Maka langkah pertama tadi adalah kalian bikin pengurutan secara tidak menaik ya, atau secara descending. Caranya kalian bandingkan dulu, yaitu nilai PI dengan WI-nya dulu. Kemudian kalau sudah, kalian berikan urutannya. Berarti dari besar ke kecil ya. Berarti yang 1,6 ini urutan pertama. Berikutnya adalah 1,5 urutan kedua, dan 1,39 ini urutan ketiga. Nah, kalau sudah nanti akan membentuk suatu urutan data yang baru di sini. Jadi nilai P dan W-nya itu akan berubah sesuai dengan urutan ini. Gitu. Nah, kalau sudah, nanti kita masuk ke algoritma Grady-nya tadi ya. Pertama dengan nilai I-nya adalah sama dengan 1. WI apakah lebih besar dari isi? Tadi W1 nilainya sekarang adalah W1 sekarang nilainya adalah 15. Nah, 15 apakah lebih besar dari 20? Oh, salah. Berarti kalau salah, berarti kerjakan perintah yang di bawahnya, di mana XI tadi ya. XI berarti X1 nanti akan diisi dengan 1, dan isi sama dengan isi dikurangi dengan WI. Berarti di sini adalah nilai dari W1. Isi sekarang adalah jadi 5 kilo. Nah, kemudian untuk perulangan yang berikutnya, untuk nilai I sama dengan 2. Nah, kemudian ditanyakan lagi, apakah W2 lebih besar dari isi? W2 ini kan nilainya adalah 10, dan isinya sekarang berubah karena kan nilai isi yang terakhir adalah 5 kilo. Berarti 10 apakah lebih besar dari 5? Iya, benar. Berarti kalau benar, dia akan keluar dari perulangan, maka akan menjalankan perintah yang di bawah perulangan, di mana XI itu sama dengan XI itu sama dengan nilai dari isi dibagi dengan WI. Di mana isi di sini nilainya 5, nilai W2-nya adalah 10. Berarti X2 nilainya setengah gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa nilai X2-nya adalah setengah, dan nilai I3-nya itu otomatis nanti akan diisi dengan nilai 0 gitu. Ini salah ya, bukan I sama dengan 3 ya, I sama dengan 3 ya, maka ini akan diisi dengan nilainya 0. Nah, kemudian kalau sudah, kita tentukan ini nilai profitnya, ini harusnya P1 dikali X1, P2 dikali X2, P3 dikali X3 ya, harusnya di sini. Tadi sudah Ibu contohkan yang benar, yang contoh Ibu sebelumnya tadi, penjelasan Ibu. Nah, nanti akan diperoleh nilainya adalah 31,5. Seperti itu. Ya, ini ya, berikut ini penjelasannya sama seperti penjelasan sebelumnya tadi ya, untuk algoritma pemrograman Grady begitu. Oke? Ini ya mengenai knapsack problem. Jadi ini ada disimpulkan. Jadi kesimpulannya di sini, kalau untuk yang cara matematik memang dianggap memang rumit ya, karena kan panjang sekali penjelasannya dan biasanya memang tidak cocok digunakan ya,
dan di sini nilainya ini merupakan faktor penentu ya, yang mengingat nilai probabilitas, di mana kisaran nilai XI-nya ini nanti bisa sangat luas ya. Jadi sebenarnya boleh-boleh saja, sah-sah saja menggunakan cara matematik. Cuma kalau untuk mengerjakan satu soal dengan menggunakan matematik itu akan memakan waktu yang lama. Yang kedua, kriteria Grady ini dianggap lebih mudah dan lebih optimal ya, dibanding dengan cara yang lain, meskipun kekurangannya harus mengerjakan beberapa tahapan terlebih dahulu. Kalau untuk kriteria Grady ini kekurangannya seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, yaitu dia ini hanya maksimal untuk 3 barang. Jadi kalau lebih dari 3 barang menggunakan kriteria Grady nggak bisa gitu ya, karena kriteria Grady-nya memang hanya ada 3 kriteria, yaitu PI max, WI min, dan PI, perbandingan antara PI dengan WI max. Kemudian kalau untuk yang cara algoritma pemrograman Grady ini memang lebih cepat penyelesaiannya, tetapi memang harus paham mengenai algoritmanya. Itu yang paling penting. Jadi kalian harus tahu dan paham dan ingat benar mengenai algoritma dalam pemrograman Grady tadi. Kalau kalian nggak ingat langkah-langkahnya, udah ya, nanti akan kesulitan untuk menyelesaikan studi kasus yang ada, begitu ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah di sini ada tentang mengenai traveling salesman. Jadi kalau traveling salesman ini intinya nanti ada satu petugas kantor. Petugas kantor ini nanti dia akan bertugas untuk mengumpulkan koin-koin yang ada di telepon umum yang ada di berbagai tempat. Kemudian dia nanti akan berangkat dari kantornya, kemudian akan mendatangi satu demi satu telepon umum yang ada, dan nanti dia akan kembali ke kantor. Nah, masalahnya di sini adalah dia menginginkan satu rute perjalanan dengan waktu yang minimal. Jadi dari berbagai tempat telepon umum yang ada ini nanti dicari waktu yang seminimal mungkin gitu. Nah, untuk masalah traveling salesman ini nanti akan membentuk suatu graf yang tertutup. Karena apa? Karena mulainya dari kantor pusat dan nanti akan kembalinya ke kantor pusat lagi gitu ya. Nah, ini sebagai contohnya, ini kantor pusatnya adalah dimisalkan dengan simpul 1 ya, yang 1, 2, 3, 4, 5 ini merupakan simpul. Sedangkan kalau yang garis dan yang menghubungkan antara satu simpul dengan simpul yang lain ini disebut dengan ruas ya, disebut dengan ruas. 1, kedua ini ada garis, ada yang garis melengkung ini disebut dengan ruas ya. Jadi nanti kita akan mencari waktu yang seminimal mungkin berangkat dari simpul 1 dan nanti akan kembali ke simpul 1. Caranya bagaimana? Ya, caranya akan Ibu jelaskan terlebih dahulu sebelum masuk ke slide selanjutnya. Oke. Jadi untuk masalah traveling salesman ini tadi dijelaskan ya, nanti akan membentuk suatu graf yang tertutup di mana nanti rute atau perjalanannya ini nanti dimulai dari kantor pusat. Nah, nilai ruas ini antara satu simpul ke simpul yang lain itu menunjukkan waktu ya, itu menunjukkan waktu atau perjalanan. Nah, berarti kalau kita gambarkan seperti ini, mulai dari 1 ya, simpul 1 ini kan bisa kita hubungkan dengan 2, bisa dihubungkan dengan 2, bisa dengan 5, bisa dengan 4, ataupun bisa juga dengan 3. Nah, nanti ini kita pilih yang nilainya terkecil. Oh, kalau yang terkecil berarti nilainya adalah menuju ke simpul ke-2. Berarti ini simpul ke-2, nilainya adalah 7 ya. Kemudian setelah dari simpul 2 kita lihat perjalanannya. Ini bisa simpul 2 ini bisa kita hubungkan dengan 4 yaitu 8.
atau dengan 3 yaitu 9 ataupun dengan 5 yaitu 9. Berarti yang paling kecil adalah menuju ke 4. Ini ya, ke 4 di sini. Berarti dari 2 nanti kita pilih yang paling kecil di sini adalah 8. Nah, setelah itu dari 4 ya, dia akan melanjutkan perjalanan. Ini tidak boleh mengulangi simbol yang sudah dilewati tadi ya, kecuali nanti kalau terakhir memang dia harus kembali ke pusatnya. Kemudian dari simbol 4 ini kita bisa simbol apa? Kita bisa hubungkan ke simbol 5 ataupun simbol 3. Nah, kalau ketiga itu butuh waktu 8, kalau kelima itu butuh waktu 11. Berarti yang lebih kecil adalah menuju ke 3. Berarti ini ketiga. Ini berarti ini butuh waktunya adalah 8. Nah, setelah dari 3 mau nggak mau itu pasti ke 5 karena ini simbol yang belum dilewati gitu. Jadi menuju ke 5 ini waktunya 10. Dan setelah dari 5, simbol 5 dia kembali ke pusat, yaitu kembali ke 1, yaitu butuh waktunya adalah 12. Nah, jadi untuk masalah traveling salesman ini nanti membutuhkan waktunya berapa? Berarti tinggal kita jumlahkan nanti di sini. 7 ditambah 8 ditambah 8 kemudian ditambah 10 ditambah 12 ya. Ditambah 12 nanti hasilnya adalah 45 menit gitu. Jadi waktu yang diperlukan untuk perjalanannya itu adalah nanti sekitar 40 menit. Nah, begitu caranya. Oke? Ya, nanti akan Ibu jelaskan lagi yang ada di slide. Oke. Baik, jadi kalau untuk penjelasan yang di slide kalian sebenarnya sama seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Intinya seperti itu. Jadi nanti si salesman ini akan mencari rute dengan waktu yang terkecil jika dibandingkan dengan rute-rute yang lain. Misalkan kalau di simbol 1 ini kan dia bisa menuju ke 2, bisa menuju ke 5, bisa menuju ke 4, atau bisa menuju ke 3. Nah, kita bandingkan waktunya dan kita pilih yang terkecil. Oh, yang terkecil ini adalah 7, berarti perjalanannya dimulai dari kantor pusatnya simbol 1 menuju ke simbol ke 2 dengan waktunya sekitar 7 menit seperti itu. Nanti dari kedua nanti dilanjutkan lagi, dia pilih yang mana nih, menuju ke rute ketiga butuh 9 menit, kelima butuh 9 menit, atau keempat butuh 8 menit. Berarti yang paling kecil adalah 8. Berarti setelah 2 dia menuju ke 4. Nah, nanti setelah dari 4 ya, dari 4 dia mau menuju ke mana? Kalau kelima butuh 11 menit, kalau ketiga butuh 3 menit. Berarti kita menuju ke 3 karena hanya butuh waktu 8 menit. Nah, setelah ketiga mau nggak mau ini menuju ke 5. Kenapa menuju ke 5? Karena ini setelah ketiga ini tidak bisa kembali lagi ke 2 atau tidak bisa lagi kembali ke 4 karena ini kan tadi sudah dilewati gitu. Jadi yang belum dilewati itu adalah simbol ke 5. Nah, setelah dari simbol ke 5 nanti dia langsung menuju kembali ke pusat atau ke simbol 1. Begitu caranya. Tadi sudah Ibu gambarkan ya rute yang bisa dilewati mulai dari simbol 1 sampai ke 5. Nah, ini langkah penyelesaiannya sebenarnya sudah Ibu jelaskan tadi ya. Tadi simbol 1 diibaratkan sebagai kantor pusatnya. Kemudian dari simbol 1 kita pilih ruas ya, ruas yang memiliki waktu yang paling minimal. Kemudian lakukan terus-menerus pada simbol yang lain sehingga nanti akan membentuk graf yang tertutup. Ya, karena apa? Karena perjalanannya nanti akan kembali ke kantor pusat gitu. Jadi perjalanannya tadi itu membutuhkan waktu yaitu minimal 45 menit begitu. Ya. Nah, ini ya contoh ilustrasinya. Jadi untuk masalah traveling salesman nanti penggambarannya seperti ini. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan ya kenapa gambarnya bisa seperti ini. Oke.
Ibu lanjutkan yaitu ke metode Grady selanjutnya. Berarti knapsack problem sudah selesai. Berikutnya adalah MST atau minimum spanning tree. Nah, kalau untuk minimum spanning tree ini nanti digunakan untuk mencari minimum biaya dari spanning tree di setiap ruas graf yang membentuk suatu pohon atau tree. Jadi nanti dari setiap simpul yang ada nanti kita akan mencari waktu atau biaya yang paling minimal untuk di setiap ruasnya. Nah, solusi dari permasalahannya ini nanti bagaimana? Nah, ini di sini dijelaskan yaitu dengan memilih ruas suatu graf yang memenuhi kriteria dari optimasi yang menghasilkan biaya yang minimum. Jadi, pilih ruas dengan biaya yang paling minimal. Kemudian yang kedua, penambahan dari setiap ruas pada seluruh ruas itu akan membentuk suatu graf yang akan menghasilkan nilai atau biaya yang kecil. Jadi nanti kalau dijumlahkan nanti akan menghasilkan biaya yang minim, biaya yang kecil atau minimum cost. Nah, kemudian kalau untuk kriteria dari minimum spanning tree itu sendiri, ini ada beberapa kriteria, yaitu yang pertama, setiap ruas pada graf itu harus terhubung, ya. Setiap ruas pada graf ini harus terhubung. Kemudian setiap ruas pada graf itu juga harus memiliki nilai dan setiap ruas tidak harus memiliki arah. Kalau tidak memiliki arah berarti tidak ada anak panahnya, gitu maksudnya, ya. Jadi setiap ruas harus terhubung, kemudian harus memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Itu kriterianya. Nah, nanti untuk proses perhitungan dari total biaya minimalnya, ya, sehingga nanti terbentuk graf, ini langkah-langkahnya seperti ini, ya. Jadi dari graf yang terbentuk itu apakah pertama memenuhi kriteria MST, tadi ada 3 ya, yaitu setiap ruas terhubung, kemudian harus ada biayanya, terus kemudian tidak memiliki arah. Kemudian lakukan secara urut dari ruas awal sampai dengan ruas akhir. Berarti nanti kita lakukan secara urut mulai dari simpul 1, simpul 2, simpul 3. Nanti kita cari ruas yang dengan biaya yang minimal. Kemudian pada setiap ruas perhatikan nilai dari tiap-tiap ruasnya. Ambil nilai yang terkecil. Kemudian lanjutkan sampai dengan semua simpul tergambar. Oke, dan baru kita jumlahkan nilai atau cost-nya. Nah, ini ada contohnya. Contoh minimum spanning tree-nya. Nah, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu, ya, dengan gambar Ibu. Nanti baru Ibu akan kembali lagi ke contoh yang ada di slide ini. Oke? Ya. Ya. Oke. Ibu jelaskan tadi ya mengenai MST atau minimum spanning tree. Ya, jadi kita akan mencari biaya yang paling minimal, ya, untuk setiap ruasnya yang diketahui, dan kita lakukan secara berurutan. Maksudnya seperti ini. Jadi dimulai dari simpul pertama. Kita lihat simpul pertama ini bisa dihubungkan ke 2, 10, bisa ke 5, ini 45, atau bisa ke 4, yaitu 30. Berarti kita pilih yang paling minimal, yaitu menuju ke simpul 2. Ya, biayanya 10. Nah, berikutnya yaitu kita ke simpul 2. Simpul 2 ini kita bisa hubungkan dengan 3, tapi 50, dengan 5, 40, dengan 6, 25. Berarti kita pilih yang 6. Karena ini yang paling kecil, ya, di sini, yaitu butuh waktu 25. Nah, setelah simpul 2 baru kita ke simpul 3. Nah, ini urut. Nah, 3 nanti ini kita hubungkan kemana? 3 ini bisa ke 5, ya, atau 35, ataupun bisa ke 6, yaitu butuh 15, atau kedua, yaitu 50. Kita pilih yang
paling kecil. Yang paling kecil yaitu kita hubungkan yaitu dengan kita hubungkan dengan 15. Oke. Dengan 6 ya. Dengan 6 yaitu butuh waktunya yaitu 15. Nah, setelah itu nanti kita menuju ke simpul yang keempat. Nah, simpul yang keempat kan tadi secara berurutan. Simpul keempat ini kita lihat bisa dihubungkan dengan 1 atau ke 6. Oh, yang lebih kecil adalah yang ke-6. Berarti kita hubungkan dengan 6. Di sini butuh waktu 20 gitu. Nah, berikutnya adalah di sini ada simpul 5 yang belum kita hubungkan. Simpul 5 ini kita hubungkan dengan mana? Yang paling kecil dengan 2, 40, dengan 3, 35, dengan 6, 55. Berarti kita pilih yang ketiga di sini, yaitu butuh biayanya yaitu 35. Seperti itu. Jadi sudah ya. Jadi nanti tinggal kita jumlahkan hasilnya. Berarti dari simpul 1 ke 2 10 ya. 10 ditambah 2 ke 6 itu 25, ditambah 3 ke 6 tadi 15, ditambah kemudian 4 ke 6 itu 20 ya, ditambah dengan 5 ke 3 adalah 35. Nah, ini kenapa yang 6 tidak dihubungkan? Karena ini 6 sudah terhubung dengan simpul yang lain gitu. Nah, ini akan menghasilkan hasilnya adalah 105. Oke, jadi nanti total biayanya untuk menghitung MST dari graf yang ini itu adalah 105. Caranya seperti itu. Jadi nanti lakukan secara berurutan dari simpul 1 ke simpul 2, ke simpul 3, ke simpul 4, ke simpul 5. Simpul 6. Simpul 6 ini sudah terhubung, makanya kita tidak hubungkan kembali gitu. Oke ya. Ini adalah mengenai MST. Ya. Jadi Ibu jelaskan kembali yang ada di slide. Sebenarnya penjelasannya sama seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Untuk MST ini kita akan menentukan biaya yang minimalnya ya. Tadi kriterianya ini, grafnya ini harus terhubung. Nah, ini semua ruas terhubung. Kemudian tidak berarah, tidak ada anak panahnya, dan grafnya ini harus memiliki label. Memiliki label itu artinya memiliki nilai. Nah, tadi langkahnya adalah, jadi perhatikan tadi ya, ini kriterianya tadi sudah sesuai dengan kriterianya. Kemudian untuk menghitung MST dari tiap-tiap ruas itu tadi ya dimulai secara urut. Tadi ya mulai dari simpul pertama ke simpul yang terakhir ya, kemudian sehingga nanti membentuk suatu MST. Nah, ini tadi mulai dari simpul pertama kita pilih ke simpul kedua karena biayanya itu paling minimal yaitu 10. Kemudian dari simpul 2 kita ke simpul ke-6. Ini biayanya adalah 25. Kemudian dari simpul ketiga kita juga pilih yang ke-6, biayanya minimalnya ada 15. Sedangkan dari simpul keempat pilih yang ke-6, itu biayanya adalah 20. Dan terakhir tadi dari simpul kelima ini harusnya 5 ya, 5,3. 5 kita menuju ke 3, biaya yang paling minimal adalah 35. Nah, ini menghasilkan total biayanya adalah 105. Nah, ini kalau digambarkan seperti ini tadi ya, hasilnya seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi. Baik, kemudian Ibu lanjutkan lagi yaitu ke SPP atau short path problem. Nah, kalau untuk short path problem itu digunakan untuk menghitung jalur yang terpendek dari sebuah graf yang berarah. Jadi nanti kalau misalkan dalam suatu graf itu, ini namanya kalau berarah berarti ada anak panahnya.
Jadi misalkan tujuannya dari simpul A ke simpul B, nah nanti untuk menuju ke simpul B itu bisa dilewati jalurnya itu yang mana saja. Nah nanti kita pilih yang terpendek gitu dari beberapa jalur yang bisa dilewati. Nah kriterianya itu adalah setiap ruas harus memiliki nilai, ya. Setiap ruas pada graf ini tidak harus terhubung, dan setiap ruas ini harus memiliki arah, ya, harus berarah, ya. Namanya graf yang berarah. Berarti nanti harus ada anak panahnya, begitu. Nah ini adalah contoh grafnya, ya. Contoh grafnya. Nah nanti kita akan menghitung jarak satu persatu sesuai dengan arah yang ditunjukkan oleh tiap-tiap ruas. Jadi kalau misalkan dan ini perhitungannya dilakukan terhadap ruas graf yang memiliki jalur awal dan jalur akhir. Jadi contoh nih, misalkan A menuju ke B. A menuju ke B ini jalur yang bisa dilewati kan langsung dari A ke B langsung, atau bisa juga dari A menuju ke C dulu, menuju ke D dulu, baru menuju ke B. Atau bisa juga dari A kemudian menuju ke E, setelah menuju ke E, menuju ke D, bisa menuju ke B, seperti itu. Nah, nanti baru kita pilih yang terpendek. Akan Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Oke, ya. Baik. Jadi Ibu akan jelaskan selanjutnya ini mengenai apa? Mengenai SPP atau short path problem. Jadi kita akan menentukan jalur yang terpendek dari beberapa rute. Yang di sini yang akan kita cari jalurnya adalah dari A ke B. Kemudian dari A ke C, ya, A ke C, kemudian dari A ke D, ya, kemudian A ke D, kemudian A ke E. A ke F ini tidak kita cari jalur terpendeknya, karena apa? Karena dia tidak ada anak panah yang menuju ke F, gitu. Jadi hanya sampai AB, AC, AD atau AE. Nah ini akan kita cari jalur terpendeknya, ya, jalur terpendek. Nah ini nanti yang pertama Ibu akan contohkan beberapa, ya, mungkin tidak semuanya. Untuk menuju jalur A ke B, kita lihat dari contoh graf yang ada, untuk menuju dari A ke B ini bisa melewati beberapa cara. Cara yang pertama, ya, yaitu langsung dari A ke B. Ini butuh jaraknya adalah 50. Kemudian kita cari jalur yang lain. A ini bisa menuju ke C dulu, ya, atau bisa juga ke A menuju ke C, bisa, ya, bisa menuju ke C dulu, berarti A menuju ke C, kemudian dari C ini nanti menuju ke D, baru D nanti menuju ke B, gitu ya. Nah dari jarak A ke C tadi butuh ininya adalah 10, dari C ke D butuh jarak 15, dari D ke B ini membutuhkan jaraknya yaitu 20. Nah ini berarti kalau di total 10 ditambah 15 ditambah 20, ya, berarti hasilnya adalah 45. Terus kita cari kemungkinan yang lain lagi, yaitu ini dari A ini bisa menuju ke E dulu, A menuju ke E, kemudian setelah dari E nanti baru menuju ke D, setelah itu baru nanti menuju ke B. A ke E itu butuh 45, E ke D itu 35, sedangkan D ke B itu butuh 20. Berarti kalau kita jumlahkan 45 ditambah 35 ditambah 20, berarti ini butuh jaraknya adalah 95. Nah,
dari alternatif ini sudah tidak ada yang lain lagi yang menuju ke B, hanya ada 3 alternatif ini untuk dari A menuju ke B. Nah, dari ketiga alternatif ini kita cari yang terpendek. Yang terpendek adalah 45. Berarti jalur yang dilewati untuk menuju dari A ke B itu jalurnya adalah dari A ke C ke D baru ke B. Ini butuh jarak yang terpendeknya adalah 45. Seperti itu. Contoh satu lagi ya. Contoh satu lagi, misalkan Ibu tuliskan di sini untuk yang dari A, misalkan dari A ke E. Untuk yang A ke C, A ke D, A E itu sebenarnya sama aja. Prosesnya seperti itu. Ya, misalkan Ibu dari A ke E. Kalau dari A ke E, ya, ini alternatif pertama, bisa langsung A ke E, itu butuh jalurnya adalah 45, atau bisa juga jalur yang dilewati adalah dari A dulu, terus menuju ke B, baru ke E. Ke B, kemudian ke E. A ke B itu 50, B ke E itu 10, berarti 50 ditambah 10 sama dengan 60. Kemudian jalur yang bisa dilewati lagi, misalkan dari A ke C dulu, setelah dari C ke D, setelah itu baru ke E. Nah, AC ini butuh AC itu tadi 10, CD 15, DE-nya itu adalah 30. Berarti 10 ditambah 15 ditambah 30. Berarti hasilnya adalah 30 ya. Benar, 10, 15 dari D ke E. Ya, 30 berarti hasilnya adalah 40, 55. Ya. Kemudian mungkin ada jalur lagi yang bisa dilewati. Misalkan dari A, kemudian ke C, kemudian ke D, kemudian ke B dulu, kemudian baru ke E. Ya, bisa. A ke C ini tadi 10, C ke D itu 15, terus D ke B itu adalah 20, dan B ke E itu adalah 10. Berarti 10 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 10. Berarti 30, 40, 50, 16, 15, ya. Ini 55 ya. Ya, atau mungkin nilai dari Ibu, sebentar Ibu cek dulu ya nilainya. Ya, seperti ini ya. Berarti kalau seperti ini, yang penting nilai-nilainya ini harus dari A ke C tadi 10, C ke D 15, C ke D 15, kemudian dari D ke B adalah 20, dan dari B ke D ke B, kemudian dari B ke E itu adalah 10, 30, 40, 55. Nah, dari beberapa alternatif ini kita pilih juga yang terpendek. Terpendeknya adalah 45. Berarti untuk dari A menuju ke E itu jalur yang bisa dilewati langsung dari A langsung ke E. Begitu ya caranya ya. Nah, nanti untuk yang untuk yang A ke C, A ke D itu langkahnya sama seperti yang sudah Ibu jelaskan. Oke? Ya. Ya, Ibu kembali lagi ke slide-nya. Jadi tadi sudah Ibu jelaskan ya mengenai
mencari jalur terpendek itu bagaimana dari beberapa alternatif yang mungkin gitu ya. Ini yang perlu diperhatikan sekali. Jadi mungkin dari beberapa alternatif itu kalian harus mencari alternatifnya dulu, baru nanti menentukan nilai yang terkecilnya itu berarti merupakan jalur yang terpendeknya. Dan perhatikan nilai-nilainya ya. Kalau yang ada di slide kalian ini sepertinya ada yang agak kurang benar. Contoh ya, misalkan ini tadi yang dari A menuju ke E. Misalkan dari A menuju ke E ini kan bisa A ke C dulu, kemudian ke D, kemudian ke E. Berarti A ke C 10, ke D 15, berarti 25 ditambah ke E 30. Berarti hasilnya harusnya 55. Sedangkan di slide kalian tadi di sini hasilnya adalah 60. Ini salah ya. Tadi sudah Ibu benarkan. Jadi nilai-nilai yang ada di sini itu harus sesuai dengan nilai yang ada di gambar ini gitu ya. Nanti bisa kalian cek sendiri. Yang penting kalian sudah paham dulu bagaimana cara perhitungannya seperti itu. Kalau misalkan belum paham, ya nanti bisa ditanyakan ke Ibu gitu ya. Oke. Nah, ini tadi penyelesaiannya ya. Jadi yang akan kita cari yaitu nanti jalur-jalurnya adalah dari A ke B, A ke C, A ke D, A ke E, dan nanti akan mencari jalur yang terpendek di tiap-tiap proses dari keempat jalur tersebut gitu. Caranya bagaimana? Tadi misalkan dari A ke B, jalur yang bisa dilewati apa saja? Dari A ke B langsung, atau dari A ke C dulu, ke D baru ke B. Baru dari A kemudian ke E, ke D atau ke B. Jadi awalnya dari A, tujuan akhirnya ke B, semuanya seperti ini ya. Kemudian baru kita pilih yang terpendek yaitu 45. Berarti jalur yang terlewati adalah A ke C, ke D dan ke B begitu. Untuk yang A ke C pun juga sama gitu. Caranya seperti itu ya. Kita cari, kalau di sini kita lihat perbandingan nilainya, yang terkecil adalah 10. Berarti yang terkecil adalah nilainya 10 gitu. Itu yang terpendek ya. Kemudian A ke D itu berarti yang terpendek adalah 25. Berarti jalurnya adalah A, C, D. Kemudian dari A ke E itu yang paling pendek adalah 45. Dan ini bisa kita simpulkan seperti ini. Jadi untuk tabelnya tadi ya, A ke C tadi misalkan membutuhkan waktu 10, jarak 10 ya. Kemudian jarak dari A ke D berarti dari A, rutenya dari A dulu ke C ke D butuh 25. Kemudian dari A ke B tadi butuh 45. Dari A ke E itu butuh 45. Oke, jadi ini ya penjelasan Ibu mengenai metode Grady. Semuanya sudah Ibu jelaskan. Kalau misalkan nanti ada yang kurang kalian pahami, nanti bisa ditanyakan ke Ibu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.